Salam, haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara. Membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Kita akan membaca 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Dengan judul, Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Tema hari ini, saudara, mujizat yang terjadi. Sudah dikasih Tuhan, ini adalah perjalanan Elisa. Perjalanan Nabi Elisa dalam pelayanannya. Ada beberapa hal yang indah yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama, di 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Ada penduduk di kota itu yang datang kepada Nabi Elisa. Sudah dikasih Tuhan. Penduduk kota ini percaya bahwa Elisa bisa melakukannya. Bisa membuat suatu hal yang luar biasa. Bisa mendatangkan mujizat Tuhan. Apa yang ada di pikiran penduduk kota itu luar biasa, saudara. Mereka punya anggapan bahwa Elisa sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi Tuhan, pasti bisa melakukannya. Berita yang baik hari ini, saudara. Orang yang percaya kepada hamba Tuhan, orang yang percaya kepada firman Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang itu akan diberkati. Orang itu akan mendapatkan mujizat dan doanya akan dijawab. Dikatakan di sini 3 hal yang dikatakan penduduk kota itu kepada Nabi Elisa. Yang pertama, di 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-19. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat." Jadi penduduk kota itu ingin mengatakan kepada Elisa bahwa kota yang ditinggali itu kota yang bagus. Sebenarnya kotanya bagus maksudnya. Kotanya hebat, kotanya luar biasa. Orang-orang yang lewat di sana, orang-orang yang berkunjung ke sana, pasti akan setuju dengan kata mereka. Benar, kota yang ada adalah kota yang hebat, kota yang bersih, kota yang begitu luar biasa. Jadi, penduduk kota ini ingin mengatakan kepada Elisa, anggapan orang yang melihat bahwa kota ini luar biasa adalah benar. Yang kedua dikatakan di sini, di 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-19. Tetapi airnya tidak baik. Nah, ini masalahnya. Apa yang dilihat bagus, apa yang dilihat orang hebat, apa yang dilihat orang luar biasa, ternyata tidak sama dengan aslinya. Tidak sama dengan keadaannya atau kenyataannya. Kan kita sering lihat seperti itu, saudara. Kelihatannya orangnya baik, orangnya luar biasa. Pejabat ini baik, orang yang diberkati itu baik. Tapi kita tidak tahu sifat aslinya. Kalau saja kita tahu sifat aslinya, pasti kita akan kecewa. Apalagi kalau sifat aslinya itu sangat tidak baik. Beda dengan penampilannya. Jadi apa yang dianggap orang baik belum tentu kenyataannya baik. Kota yang dilihat begitu hebat, belum tentu keadaan di dalamnya baik atau hebat seperti pemandangan orang. Yang ketiga dikatakan oleh penduduk kota itu, di 2 Raja pasal yang kedua ayat yang ke-19. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Wah, ini kan sebuah berita yang sangat mengagetkan, saudara. Yang kedua tadi sudah dikatakan, airnya tidak baik, airnya tidak sehat, airnya penuh dengan kuman, penuh dengan racun.
Saudara bisa bayangkan bagaimana penduduk di kota itu bisa menjaga supaya air itu jadi bersih, pasti membutuhkan kerja keras. Atau dia mencari air dari kota lain, minta kiriman air dari kota lain. Saudara bisa bayangkan bagaimana susahnya penduduk di kota itu. Karena airnya tidak ada. Jumlah airnya melimpah, tapi tidak bisa dipakai. Sama juga sepertinya airnya tidak ada, saudara. Sedangkan air itu adalah kebutuhan utama manusia. Bisa dibayangkan kalau airnya tidak sehat, airnya tidak baik, penduduk di kota itu pasti akan menderita. Penduduk di kota itu pasti akan mengeluarkan dana yang besar untuk bisa membuat air itu sehat kembali atau membeli air dari tempat lain yang tentu biayanya pasti akan mahal sekali. Yang ketiga, yang berita yang sangat mengejutkan, ternyata di sana juga terjadi keguguran bayi, dan itu sering terjadi. Bencana yang begitu besar, saudara. Bagaimana mungkin kota yang hebat, kota yang luar biasa, tapi ada musibah yang besar di dalamnya. Orang yang mendengarnya pasti takut. Coba kalau saudara dengar kabar seperti itu, saudara masih mau pergi ke kota itu atau tidak? Pasti jawabannya tidak akan mau. Karena kota itu menyeramkan, horor, dan penuh dengan semua hal yang menyedihkan, musibah yang besar. Kita pasti akan takut pergi ke sana. Takut juga kita nanti akan kena musibah. Bagaimana kita pergi ke sana nggak ada air, terus kita lihat musibah yang begitu besar. Pasti tujuan kita untuk rekreasi, untuk refreshing tidak akan tercapai, saudara. Jadi 3 hal ini dikatakan oleh penduduk kota itu kepada Nabi Elisa, berharap supaya Elisa mendengarkannya. Dan ternyata dikatakan di sini di 2 Raja pasal yang kedua ayat yang ke-20. Jawab Elisa, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Perintah ini diikuti oleh penduduk kota itu. Ini yang saya mau katakan, mujizat terjadi karena ada orang yang mau mengikuti perintah Tuhan. Mujizat terjadi karena ada orang yang mau menerima firman Tuhan. Mujizat terjadi karena ada orang yang mau dengan rendah hati melakukan semua yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Melakukannya dengan tulus, dengan sukacita, bukan terpaksa. Kalau kita melakukannya terpaksa, saudara, mujizat tidak akan terjadi. Atau kita hitung-hitungan sama Tuhan. Dan itu pasti tidak akan terjadi. Karena artinya kita ragu-ragu, kita kurang percaya atau tidak percaya, atau tidak mau melakukannya, saudara. Berbeda dengan penduduk di kota ini. Mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh Elisa dan melakukannya. Dari sini kita sudah lihat bahwa mujizat sudah terjadi. Mujizat terjadi ketika orang-orang di kota itu terbuka telinganya, mendengarkan semua yang dikatakan Elisa, dan terbuka hatinya mau melakukannya dengan segera. Luar biasa, saudara. Dari sini kita baca, kita tahu bahwa sebentar lagi pasti Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Dan benar saja, dikatakan di 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka, dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian dan keguguran bayi. Kemudian pergilah Elisa. Apa yang dilakukan oleh Elisa, saudara? Dia juga langsung pergi mengambil pinggan baru itu. Dan dia berdoa di sana. Dikatakan di sini, melemparkan garam itu ke dalam serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Elisa berdoa. Elisa mengucapkan berkat, memanggil nama Tuhan. Elisa bernubuat buat air itu. Luar biasa, saudara.
Apa yang dikatakan oleh Elisa didengar oleh Tuhan. Inilah doa yang dijawab, permintaan yang dijawab, harapan yang dijawab. Selama ini, orang penduduk di kota itu berharap bahwa mereka bisa minum air yang enak, air yang sehat, dan lepas dari masalah besar, dari musibah besar, yaitu keguguran bayi. Ternyata sekarang mujizat terjadi. Saat itu juga terjadi. Doa Elisa membuat orang-orang di tempat itu merasakan hadirat Tuhan, merasakan kuasa Tuhan. Dan Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Firman Tuhan berkata, wonderful in his time, segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau sudah waktunya Tuhan, saudara, pasti terjadi. Kalau sudah waktunya Tuhan, mujizat pasti terjadi. Ternyata waktunya Tuhan adalah ketika penduduk di kota itu datang kepada Elisa, percaya kepada perkataannya, percaya kepada firman Tuhan, dan mau melakukannya. Mereka sekarang mendapatkan jawaban doa. Jadi, apa yang dilakukan oleh Elisa adalah apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada mereka. Tuhan melihat penderitaan mereka. Tuhan melihat musibah yang terjadi di kota itu. Dan Tuhan memulihkan saat itu juga. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan bisa melakukan mujizat saat itu juga. Tuhan juga bisa melakukan mujizat saat ini juga. Apa doa saudara hari ini? Apa permintaan saudara? Apa harapan? Mungkin saudara punya masalah besar. Ada musibah di tengah-tengah kehidupan saudara, keluarga saudara, dan semua yang saudara alami. Datang kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan katakan. Lakukan dengan setia, dengan tulus. Saudara akan melihat jawaban doa. Dan Tuhan bisa melakukannya saat ini juga. Ini yang saya mau katakan mujizat yang spontan. Tuhan bisa menjawab saat ini juga. Karena dia berkuasa. Dia bisa melakukan segalanya. Dan dia melakukannya karena dia mengasihi saudara. Dikatakan lagi di sini saudara di 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini. Sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan menjawab doa mereka. Dan mulai saat itu, air itu sehat dan tidak terjadi keguguran bayi. Seperti yang didoakan Elisa. Seperti yang dikatakannya. Hari itu, penduduk di kota itu mendapatkan berkat, mendapatkan mujizat, mendapatkan sukacita. Mereka melihat bahwa Elisa bisa melakukannya, saudara. Saudara dikasih Tuhan. Hari ini, Tuhan akan melakukan mujizatnya. Tuhan akan melakukan perintahnya. Dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Saudara-saudara yang ingin didoakan, saudara-saudara yang ingin mendapatkan mujizat. Hari ini, taruh tangan saudara di dada, angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu kepada setiap orang yang menaruh tangan kanannya di dada. Dan Tuhan nyatakan kebesaran-Mu. Mujizat Tuhan terjadi hari ini. Sebab firman Tuhan berkata, segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya Tuhan dinyatakan bagi mereka. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, kelegaan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.